Oke, selamat datang di channel Eduteknologi, yang mana di channel ini merupakan channel untuk memberikan tips dan trik terkait penggunaan software, Excel, PowerPoint, ataupun sebagainya. Nah, di bagian ini saya akan memberikan tips dan trik ataupun langkah bagaimana caranya kita untuk mencegah pengguna ataupun user dalam memasukkan data yang ganda. Nah, di bagian ini data yang ganda adalah nama. Yang kita ketahui adalah nama itu tidak mungkin sama 100%. Nah, sebagai contoh, apabila kita masukkan nama di sini di bagian nomor ke-16, sebagai contoh saya masukkan namanya adalah Tina Furkan. Nah, seperti ini, dan kita klik OK atau Enter, maka akan terdapat error seperti ini, yaitu mengatakan bahwa terdapat data yang duplikat seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita membuat sebuah peringatan terkait nama tersebut sudah kita gunakan atau sudah ditampilkan di data sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, teman-teman bisa melakukan subscribe terlebih dahulu, dikarenakan saya akan memberikan informasi-informasi terkait Microsoft Office yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kita mungkin langsung saja masuk ke sheet berikutnya, yaitu adalah sheet data pembelajaran. Nih, sebagai contoh, kita akan membuat data di sini ya. Nah, di sini kita abaikan dulu bagian kelas dan UTS, UAS, dan juga tugas. Di sini apabila kita masukkan di sini, seharusnya apabila kita masukkan di sini Anton, maka terdapat error ya, dikarenakan ini nama sudah keluar sebelumnya gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang namanya Anton saja gitu ya, ini mungkin bisa sama, namun sebagian besar di orang nama-nama di Indonesia itu adalah dua suku kata seperti itu. Sebagai contoh, ini Budi Saiful, ini Anton Turjas, Frans saja, dan ini tidak mungkin namanya adalah Anton Frans lagi begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk mencegah seorang user dalam memasukkan nama yang mirip seperti ini? Nah, caranya cukup mudah, yaitu adalah kita melakukan blok di bagian G7, kita pilih sampai ke bagian bawah. Mungkin saya akan hapus dulu ini. Oke, setelah itu kita akan blok sampai ke bawah. Setelah itu teman-teman bisa memilih di bagian yang namanya tab data. Setelah itu teman-teman bisa mengambil di bagian yang namanya adalah data validasi. Oke, setelah itu bagian defaultnya adalah any value ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengubah menjadi yang namanya custom. Nah, di bagian custom ini kita akan memasukkan sebuah formula yang mana akan mengecek apakah nama tersebut sudah muncul atau masih ada gitu. Nah, sebagai contoh, kita masukkan saja formulanya adalah sama dengan COUNTIF, mungkin diperbesar, sama dengan COUNTIF di dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini kita masukkan saja kolom nama begitu ya, yang mana nama di sini tidak mungkin namanya adalah 100% sama. Nah, kita pilih G7. Setelah itu teman-teman bisa kunci dengan cara mengklik F4. Lalu teman-teman bisa memilih di bagian kutip 2, titik 2 maksud saya. Setelah itu teman-teman bisa memilih di bagian titik koma, lalu pilih ke bagian G7 lagi. Nah, di bagian ini dolarnya menghilang, kita masukkan lagi dengan cara F4 lagi begitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menutup kurung ini, dan teman-teman tambahkan sama dengan 1, yang mana artinya adalah data ini menjadi tidak ada yang sama ataupun semuanya berbeda begitu. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan error alert, dan kita tambahkan title dan juga error message-nya. Sebagai contoh, untuk title saya masukkan peringatan, dan untuk error message-nya, nama ini telah
muncul di data sebelumnya. Apabila sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa mengklik OK, dan kita akan mencoba datanya begitu ya. Sebagai contoh, saya masukkan nomor kedua, dan apabila kita klik atau kita masukkan lagi nama di sini dengan nama yang sama, Budi Saiful, maka akan muncul yang namanya error. Nah, errornya akan seperti ini ya teman-teman. Nama ini telah muncul di data sebelumnya. Mungkin sekian dari saya terkait bagaimana caranya kita untuk mencegah pengguna ataupun user dalam memasukkan data yang ganda ataupun data duplikat, yang mana data nama itu pasti sebagian besar itu berbeda begitu ya. Mungkin sekian dari saya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.